Aku bukan menantu sampah. Bab 777 trik apalagi yang kamu miliki. Dia menekan pipi Wisnu, membuat mulut Wisnu terbuka lebar. Gluk-gluk. Wisnu seperti diberikan makan paksa, pipinya ditekan, supaya mulutnya terbuka lebar, tersedak dan batuk berulang kali. Jas putih yang dikenakannya, telah kotor karena bir, dan sekujur tubuhnya juga penuh dengan bau bir. Sebotol koktail diberikan secara paksa, dan langsung dituangkan ke mulut Wisnu. Meminum satu botol minuman keras yang telah ditambah obat, Wisnu seperti seekor ikan mati, perutnya kembung, jatuh lemas ke lantai dan tidak bisa bergerak. Rocky menendang Wisnu, lalu melirik agen wanita yang terkejut, dengan serius berkata, "Kamu mau minum sendiri, atau perlu bantuanku?" Agen wanita itu ketakutan sampai gemetaran, dengan cepat dia mengambil gelas anggur itu. "Aku minum sendiri." Pria ini sungguh menakutkan, hanya sekali bicara sudah mengakuisisi perusahaan Media Sky. Bandit kecil seperti dirinya, jika Rocky ingin dia lenyap dari muka bumi ini, itu sangat gampang sekali. Wisnu mulai kejang, perlahan-lahan sedikit bingung, dia bertanya dengan sisa kekuatan terakhir. "Rocky, kamu, apakah benar adalah anggota keluarga Lin?" Agen wanita yang berada di sebelah, dan Chelsea dengan tatapan yang sama, menatap Rocky. Rocky berkata dengan cuek, "Sekarang, belum termasuk. Demi menikahi Dewi, waktu itu dia meninggalkan klan keluarga Gria, sekarang ini dalam daftar anggota keluarga yang diumumkan oleh klan keluarga tersebut, sudah tidak ada nama dia. Daftar ini dibuat oleh generasi paman, setelah kakek sakit parah." Mendengar Rocky bukan anggota klan keluarga Gria, Wisnu yang ketakutan menghela nafas lega. Pemuda ini dekat dengan keluarga Jiang, pasti dia menggunakan kekuasaan keluarga Jiang, mengakuisisi perusahaan Media Sky. Sekejap saja, Wisnu menjadi galak kembali. "Rocky, aku tidak peduli apa latar belakangmu, kamu berani melawan keluarga Brahma. Keluarga Brahma pasti tidak akan melepaskanmu. Selain menjilat keluarga Jiang, kamu sama sekali tidak punya trik yang lain. Aku peringatkanmu, jika keluarga Brahma menginginkan nyawamu, keluarga Jiang pun tidak akan sanggup melindungimu. Sekarang juga panggilkan ambulans, bawa aku ke rumah sakit untuk menghilangkan efek obat, lalu berlutut minta maaf di pintu depan rumah sakit. Jika tidak, jangan berharap kamu bisa bertahan hidup di luar kota Wasa." Rocky tertawa, "Wisnu, sudah mau mati, masih belum bisa membedakan fakta. Aku akan membiarkanmu melihat trik apa saja yang masih kumiliki." Selesai berbicara, Rocky menekan remote TV, memindahkan channel ke siaran berita. Terlihat di layar, sekelompok reporter berkerumunan di depan panggung yang ditutupi karpet merah, berusaha mewawancarai. Melihat situasi ini, Wisnu seperti tidak percaya. Ini adalah adegan konferensi TV. Rencananya perusahaan Media Sky akan merilis promo film Mikro baru hari ini. Pembawa acaranya adalah ketua dari perusahaan tersebut, yaitu Brahma. Dia juga adalah pemilik langsung perusahaan tersebut. Saat ini, seharusnya adalah pemutaran film baru di layar, namun malah menampilkan adegan yang tidak baik untuk ditonton. Layar menunjukkan pesta pakaian renang, sekelompok pria dan wanita mabuk-mabukan, melepaskan pakaian mereka dan bergaul bersama. Dan aktor dari video itu, adalah Wisnu sendiri. Sejumlah besar reporter berkerumunan di atas panggung, terus-menerus merekam, dan mengajukan pertanyaan satu per satu kepada Brahma.
Brahma tercengang, dia sudah malu karena masalah diakuisisinya perusahaan media, lalu tanpa disangka adegan seperti ini dirilis, dia sangat emosi sehingga terus memarahi staf karyawannya atas apa yang telah terjadi. Melihat berita baru di layar, Wisnu ketakutan. Dia bergaul bersama Brahma, sekarang melakukan masalah besar, semua harta benda akan disita dan diusir dari rumah. Saat sedang berpikir begitu, HP-nya berbunyi panggilan masuk dari Brahma. Chelsea cekatan, langsung menekan handsfree. Saat ini, sebuah omelan dan makian bergema di seluruh kamar tersebut. Petik 2 titik 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 titik. Wisnu, kamu di mana? Segera kembali ke sini. Perusahaan sudah diakuisisi, apakah kamu telah membuat masalah? Mengenai video di konferensi film baru, apa maksudnya? Jika kamu tidak menjelaskannya padaku, aku pasti akan membuatmu merasakan penderitaan yang menyakitkan. Mendengar suara makian di HP, Wisnu sudah ketakutan, sampai tidak berani menjawab. Habislah dia. Matilah. Perusahaan media Sky didirikan oleh Brahma, sekarang hancur di tangannya, dia pasti akan dibunuh oleh Brahma. Sekujur tubuh Wisnu gemetaran, dengan ketakutan menengadahkan kepala melihat Rocky. Tiba-tiba dia berlutut di lantai, menangis sambil berkata, "Tuan Rocky, aku telah salah, tolong kasihanilah aku, jangan lagi menyebarkan kejahatanku. Bos pasti akan membunuhku. Aku mohon padamu, aku yang ingin membius Nona Chelsea, karena punya niat buruk padanya, aku mengaku salah." Wisnu tertegun dan menyesal, langsung berlutut di lantai, bersujud kepada Chelsea, air mata dan ingusnya langsung mengalir. Tidak peduli apa status kedudukan Rocky, dia tidak seharusnya melakukan hal-hal buruk ini. Sekarang semuanya sudah terlambat. Akibat kelalaian, bahkan nyawanya pun terancam. Agen wanita itu berada dalam keadaan yang sama dengan Wisnu, dia juga menangis, berlutut di lantai dan tidak hentinya bersujud mengaku salah. Jika Wisnu habis, maka dia ikut terkena imbasnya, takutnya Brahma juga akan melampiaskan amarah padanya. Rocky cuek, sama sekali tidak tergugah. Dilihat dari catatan kejahatan yang dikirim oleh Lian di HP-nya, Wisnu ini pada dasarnya adalah orang yang berkarakter jahat, kelihatan luar sangat sopan santun, tapi sesungguhnya dia sangat kejam, telah menghancurkan banyak aktris yang baru memulai karir. Bahkan ada beberapa aktris muda, dibius dengan obat, lalu direkam video, membuat mereka menjadi depresi, dan beberapa orang lompat bunuh diri dari gedung karena itu. Meskipun Wisnu mati ribuan kali, masih belum cukup. Apalagi agen wanita itu juga bekerja sama dengan Wisnu, demi mendapatkan uang dia telah memaksa banyak aktris muda yang baru memulai karir untuk menemani para pria minum dan tidur. Jika ada yang tidak mematuhi perintah, agen wanita ini akan menamparkan mereka. Selain itu, agen wanita ini juga tanpa sepengetahuan seniman bawahannya, menandatangani banyak kontrak yang tidak adil. Seniman bawahannya karena takut membayar biaya ganti rugi, terpaksa melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan sendiri. Melihat Wisnu yang berlutut dan bersujud, serta agen wanita ini, Chelsea menjadi ketakutan. Untung saja sepupunya menelpon agar Rocky melindunginya, jika tidak nasib akhirnya tidak terbayangkan seperti apa. "Ayo kita pergi." Rocky melirik mereka berdua dengan sinis, lalu berbalik dan menyapa Chelsea. Chelsea langsung menganggukkan kepala, dengan patuh berjalan di belakang Rocky keluar dari kamar itu.
Oh ya, hampir lupa, masih ada satu hal lagi. Sambil berkata, Rocky menelpon pengawal militer Gria, utus orang datang ke kamar lantai 2 Hotel Heda, sebentar lagi akan ada pertunjukan menarik foto dan rekam. Dua orang sampai di aula lantai dasar. Ruang pertemuan lantai dasar, masih ada nyanyian dan tarian. Apa yang terjadi barusan di lantai 2 tidak sampai ke lantai dasar, yang suasananya masih tenang dan harmonis. Tepat saat mereka berdua hendak pergi, sebuah bayangan orang melompat keluar dan menghalangi. Filipe. Chelsea berteriak karena terkejut, tanpa sadar termundur ke belakang. Pria gemuk yang menghalangi mereka adalah Filipe yang tadi mengganggu Chelsea. Barusan Filipe tidak menampakkan diri di lantai 2 karena dia sedang bersenang-senang, tapi tidak disangka sekarang mereka bertemu lagi. Saat ini wajah Filipe memerah, sekujur tubuhnya bau arak menatap Chelsea dengan terpesona. Rocky mengerutkan dahinya, berkata dengan serius, "Jangan halangi jalan, cepat minggir. Dasar pecundang busuk." Filipe menggunakan kekuatan mabuk memakinya, "Aku mencarimu kemana-mana. Berani memukulku di depan pintu, kamu akan merasakan kehebatanku." Selesai berkata, Filipe melambaikan tangan. Dari belakangnya muncul puluhan pria kuat. Tempat di sekitar menjadi berantakan, banyak orang datang mengelilingi. Hahaha. Filipe tertawa terbahak-bahak, "Pecundang busuk, apa kamu takut? Aku secara khusus menelpon, dan memanggil semua master kungfu dari sekolah kungfu milik pamanku, hanya demi mematahkan kakimu. Aku mau lihat apa kamu masih berani bertindak sewenang-wenang." Aku bukan menantu sampah, bab 778. Dia adalah pamanmu. Apakah pamanmu dari sekolah seni bela diri? Rocky tercengang dan tiba-tiba merasa ada orang yang kuat di antara mereka. Dia lihat-lihat ada yang familiar. Pada saat ini, pria kuat yang tatapnya juga menatap Rocky selama beberapa detik. Tiba-tiba, wajahnya langsung berubah dan dia gemetaran lalu bertanya, "Maaf, apakah benar kamu Tuan Rocky?" "Benar, dengan aku sendiri." Wajah pria kuat itu langsung membiru, dia langsung menoleh ke arah Filipe dan berkata, "Filipe, kamu harus segera meminta maaf kepada Tuan Rocky. Kita tidak boleh melanggar Tuan Rocky." Filipe sedang bangga-bangganya, langsung marah, "Dia seorang pecundang, kamu masih takut dengannya?" "Filipe, dia adalah Rocky yang menghancurkan sekolah seni bela diri pamanmu dan menghancurkan semua guru seni bela diri di aula." Pria kuat itu berkeringat. Apa?" Filipe tiba-tiba tersadarkan dan menatap awan Rocky dengan rasa takjub. Pada saat ini, Rocky juga menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah pamanmu Victor?" Tidak heran dia merasa familiar terhadap orang-orang kuat ini, ternyata mereka semua adalah ahli bela diri yang telah dia hancurkan pada saat dia pergi ke sekolah bela diri Baijia. "Tuan Rocky, maafkan aku." Dahi orang kuat itu mulai berkeringat, dan dia langsung membungkuk dan berkata, "Kali ini aku telah membuatmu tersinggung. Aku ingin meminta Tuan Rocky untuk memaafkanku." Sekelompok orang kuat di belakangnya ketakutan dan membungkuk setelah mendengar bahwa Rocky yang telah menghancurkan sekolah bela diri keluarga Bai sendirian. Saat itu, Rocky masuk sekolah seni bela diri keluarga Bai sendirian dan memukuli mereka habis-habisan. Sampai sekarang, mereka masih ingat dengan jelas. Filipe tertegun dan telapak tangannya mulai berkeringat. "Apa-apaan ini?
Pecundang ini sebenarnya adalah orang yang menghancurkan sekolah bela diri keluarga Bai, dan yang terakhir dia mengirim pamanku ke penjara. Dia tampak ketakutan dan bergumam, bukan itu, apakah orang itu memiliki latar belakang yang kuat? Bagaimana mungkin dia? Yah, ini aku. Rocky mengangguk. Dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka keponakan Victor adalah Felipe. Mendengarkan Rocky sendiri yang mengakuinya, wajah Felipe ketakutan, anggurnya juga langsung tertuang lebih dari separuhnya. Dia tahu bahwa paman Victor telah dihancurkan olehnya, tetapi dia hanya tahu bahwa dia bernama Rocky. Dia adalah orang yang terkenal. Keluarganya juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh memprovokasi orang ini lagi. Dia tidak diizinkan untuk menyebutkannya, kalau tidak keluarga Lee akan dalam bahaya. Dia tidak menyangka dia akan bertemu Rocky lagi. Felipe tersadar dan dia sangat ketakutan, panik, dan langsung menundukkan kepalanya. Tuan Rocky, maaf, aku tidak menyangka itu adalah kamu. Jika aku tahu kamu adalah orang itu, aku akan memberi jalan padamu. Aku mohon kepada Tuan Rocky untuk memaafkanku, aku telah mabuk berat dan tidak sadar apapun yang terjadi, mohon maafkan aku. Petik 2. Sangat mengejutkan bagi Rocky karena dia begitu cepat mengakui kesalahannya. Kerumunan di sekitar sangat terkejut, dan mereka semua mulai mencibir. Ketika berbicara tentang keluarga Lee, meskipun bukan keluarga kelas 1 di kota sahaja, ia dapat dianggap sebagai keluarga kelas 2, dengan aset dalam keluarga ada sekitar 1 miliar. Apalagi Felipe adalah satu-satunya cucu dari keluarga Lee, seluruh keluarga menganggapnya sebagai matahari kecilnya, jadi dia menunjukkan sifat arogannya. Namun, Felipe begitu sombong, bahkan di depan keluarga Bai dia tidak menyerah, sekarang malah tunduk pada Rocky untuk mengakui kesalahannya. Sebenarnya siapa Rocky ini? Dikatakan bahwa ini adalah orang kuat pilihan di sekolah bela diri keluarga Bai dan yang telah menghancurkan orang kuat itu. Aku tidak menyangka bahwa seorang pemuda itu, Felipe, berhasil memprovokasinya. Alhasil, dia masih di penjara, dan sekolah bela diri keluarga Bai ditutup. Latar belakang orang ini bukanlah seseorang yang biasa. Apa benar dia orang hebat dalam legenda? Aku tidak bisa membayangkan bahwa dia menghancurkan seluruh sekolah bela diri keluarga Bai sendirian, terlebih lagi keluarga Bai, salah satu dari 4 keluarga besar, bahkan keluarga Bai sama sekali tidak berani meminta pertanggungjawabannya. Mendengarkan pembicaraan di sekitar, Felipe bahkan lebih ketakutan hingga berkeringat dingin dan hampir pingsan. Orang yang luar biasa itu, bahkan membuat keluarga Bai takut dan tidak berani untuk menyelidikinya. Nasib buruk apa yang telah dia dapat? Beraninya dia memprovokasi Rocky. Rocky melirik Felipe, dia tidak berniat untuk memulai dengan orang yang seperti itu sangat hina. Minggir, jangan menghalangi jalanku. Felipe dengan cepat menghela nafas lega, menyingkir ke satu sisi, mengangguk dan membungkuk. Hati-hati di jalan, Tuan Rocky. Rocky menoleh dan berkata dengan dingin, aku memberitahumu untuk terakhir kalinya bahwa jika kamu masih berani mengganggu Chelsea lagi, nasib pamanmu adalah hari esokmu. Ya, aku tidak akan mengganggunya lagi. Kaki Felipe gemetar ketakutan, dan dia berkata di dalam hatinya, jika aku tahu Chelsea Asteris adalah kekasihmu, bagaimanapun aku pasti tidak akan mengganggunya. Rocky mengangguk dan langsung berjalan melewatinya. Dia tidak menjelaskan kalimat wanitamu. Bagaimanapun orang lain salah paham.
Dengan cara ini, Chelsea akan berkembang di dunia industri hiburan, dan orang yang memiliki motif tersembunyi terhadap Nyanya juga akan merasa takut padanya. Terlebih lagi, dia harus pulang ke kota Gopo bersama istrinya. Begitu dia pulang, rumor di Sahaja tidak akan menyebar, tidak ada pengaruhnya. Wajah cantik Chelsea memerah dan suasana hatinya berantakan. Semakin lama semakin dia merasa bahwa Rocky penuh dengan misteri. Orang seperti itu dapat membeli perusahaan media TNC sesuka hatinya, dan Filipe hanya dapat membungkuk dan meminta maaf. Sebenarnya siapa dia? Di ballroom. Sampai Rocky keluar dari pintu, Filipe menegakkan tubuh dalam ketakutan, dan pakaiannya basah dengan keringat dingin. Paman Victor telah dipenjara, tetapi tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Lee yang berani balas dendam. Bahkan untuk menyelidikinya pun mereka tidak berani. Tuan muda keluarga Lee mengingatkan sebanyak 3 kali dan berkata bahwa tidak diperbolehkan untuk menyebutkan masalah ini lagi. Victor lah yang melanggarnya dan memprovokasi orang yang salah. Seluruh keluarga Lee sudah mengingatkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pria hebat yang membuat seluruh keluarga Lee gemetar adalah pemuda yang barusan itu. Filipe sangat ketakutan, dia hampir memusnahkan keluarganya sendiri. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan marah kemana Fresca pergi. Sepertinya aku melihatnya naik ke lantai 2. Saat itu, layar lebar di panggung tengah aula pesta tiba-tiba menyala. Tiba-tiba ada suara yang keluar dari speaker. Seluruh orang di aula pertemuan langsung melihat ke arah layar. Filipe mendongak, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Sialan. Apa yang ditampilkan di layar adalah video langsung, di mana tunangannya Asteris Fresca sedang bersama Wisnu dalam siaran langsung tersebut. Apalagi ada wanita yang heboh, dan terjerat dengan mereka tanpa henti. 3 orang di dalamnya sedang bermain-main, dan videonya benar-benar menjijikan. Kerumunan orang yang berada di aula tercengang. Bukannya Wisnu biasanya sangat serius, mengapa sekarang seperti ini? Aku kira Wisnu sopan kepada para wanita, dan itu sangat bagus, tetapi aku tidak menyangka dia bisa seperti ini. Kamu tidak bisa menilai seseorang dari tampangnya, sepertinya aku terlalu memandang tinggi Wisnu. Selama ini Wisnu berpura-pura baik dan selalu terlihat sopan di depan orang-orang, sehingga banyak orang memiliki kesan yang baik padanya, tetapi sekarang orang banyak telah mengubah pandangan mereka terhadapnya. Filipe sangat marah. Saat ini, seseorang mengenali Fresca dan langsung memanggilnya. Bukannya itu tunangan Filipe, mengapa dia tidur dengan Wisnu?